Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas serial Kamen Rider Gabu episode 19. Dan sorry ya teman, mungkin pembahasan kali ini agak keganggu dengan suara hujan ya teman, karena kayak mau hari libur gini tuh biasanya mau hujan ya teman ya. Dari hari Jumat sampai hari Minggu nih, ini pas saya record nih jam 12 siang ya teman ya. Jadi tiba-tiba biur ya, tapi pastinya untuk semangat kita ya tidak akan goyah ya teman, karena pastinya Kamen Rider Gabu sudah mulai menuju 20 episode pertama ya teman ya. Jadi pastinya kan ini udah mau episode 20 nih kan ya, yang pastinya 21 portinya akan menjadi debut dari Peter Gav. Siapa tahu ya kan, yang pastinya ini dia episode 19 teman, yang pastinya kali si Hanto babak belur ya teman ya, karena terkena ultimate serangan dari si Fram ini, yang pastinya membuat Hanto pun juga terluka. Dan yang uniknya, mereka ternyata baru tahu ya kalau misalkan yang si Fram lawan itu adalah si Valen, dan yang mereka bilang adalah temannya si Gaf Merah itu ya sebenarnya Crota bisa aja sih kasih detailnya ya, cuman mungkin dia juga ibaratnya cuman kalau kasih detail doang ya Rango nggak percaya gitu ya, yang sebenarnya tuh ada wujudnya kah seperti apa gitu ya, karena ya ibaratnya Rango itu kan dia harus tahu juga gimana statistiknya. Ibaratnya dia juga pilih karyawan pun juga dia kan cari gitu ya, dimana tasnya banyak tuh ya dia pilih gitu ya. Gini aja deh ya, simpelnya kalau kayak Nilf ini kan dia pilih si Ragena ini tuh karena dia juga mungkin melakukan eksperimen sesuatu ya temennya. Dan kalau kan sadar juga teman di episode kemarin itu kan ada sedikit flashback tentang adiknya, yang dimana dia data adiknya pun juga suka makanan yang kegelapan lah ya kan, Yamekashi namanya ya. Jadi makanan itulah yang buat dia tuh kecanduan. Ya mungkin aja si Fram ini tuh bisa bilang ya kakak yang baik lah gitu ya, yang bisa bilang juga dia tuh pekerja keras, tapi adiknya malah salah pergaulan gitu mungkin ya. Jadi dia juga dijadikan suatu umpan ya, biar si Fram ini alias si Ragen ini tuh seperti tertrigger gitu ya. Dan si Fram ini juga berpura-pura gitu ya untuk bahkan Dark Snake itu ya, nanti kan itu kan dibawa juga kan ya ke tempatnya si Smart Company gitu ya, dan disitulah Nilf mengeksperimen si Ragenan ini dan melihat lah ya kan ya, kekuatan si Ragenan ini kan dia seperti cumi-cumi gitu ya, yang mana juga itu menyuntikkan bukan cumi-cumi, ubur-ubur ya teman, ubur-ubur yang dimana juga itu menyuntikkan kayak virus bahagia itu yang dipaksa gitu ya. Jadi ya itu dia ya, karena dia juga tahu gitu ya, dia tuh kayak full granut, makanya juga dia tuh seperti membuat rancangan yang ibaratnya menjadi support lah ya kan, support powernya itu kan ya, itu adalah si Frastam Gear ini gitu ya. Jadi pastinya yang menjadi Kamen Fram ini kan ya si Ragen ini, dimana juga kekuatan granutnya itu juga ibaratnya tercover gitu ya dengan adanya kekuatan granut ini atau kekuatan si Fram inilah gitu ya. Kekuatan puding inilah yang seperti mengcover atau mungkin memperkuat ya dirinya sebagai si granut ubur-ubur ini gitu ya, karena ibaratnya juga menusuk mungkin ya kalau kita filosofikan ya. Dan pastinya kita lihat teman di sini si Shoma juga datang gitu ya ke tempat si Kenzo juga, walaupun dia juga benar tuh kayak nggak tahu gitu, ini adalah orang yang di episode paling awal ya gitu ya kalau salah ya, itu dia ketemuin, yang dimana Hanto juga pertama kali ketemunya tuh di episode 2 atau 3 gitu lupa ya, si Kenzo juga ini. Jadi pastinya juga ya si Kenzo juga pun juga notice ada suara perut dari si Shoma, kayak oh ini kamu Kamen Rider Gabu ya, oh ternyata kamu tuh ya, yang pastinya juga dia tuh perkenalan diri kan, dia tuh Kenzo juga yang memberikan kekuatan Hanto untuk berubah gitu ya. Pastinya juga di sini ada satu clue ya teman, yang tapana Kenzo juga mengeksperimenkan satu hal juga. Di sini pada saat dia tuh kayak yang ngajak nongki lah atau gimana gitu ya, tiba-tiba dia juga kayak memegang pundaknya, tapi dia juga mengambil sehelai rambut, yang entah dalam maksud apa gitu ya. Sehelai rambut itu yang mungkin akan diproses, yang dimana juga mungkin sehelai rambut itu akan disatukan dengan Yamekashi alias snake kegelapan itu mungkin ya. Dari Dark Snake itulah yang menjadi ingredients paling awalnya. Terus juga ada makanan
kita sehari-hari yang kayak puding yang dipakai ingredient sama si Fromm gitu ya, atau ibaratnya si Nilf untuk menciptakan Frastamgir ini. Jadi seperti ini. Nah, kita juga baru tahu ya teman-teman, ternyata tampilan HP dari setiap granul itu ya mungkin seperti ini. Setiap karyawan itu ya tampilannya kayak gini gitu ya. Jadi kayak ya apa ya, kayak aplikasi ya teman ya, aplikasi mungkin seperti chatting gitu ya teman ya. Nanti pas ada panggilan juga ya tinggal diklik, nanti tersambung ke para agent ya. Agent pun juga karyawan top tier lah ibaratnya ya. Dari pasnya juga udah dapat pesan nih, kayaknya ada si pemburu granut yang ketiga nih katanya ya. Dari pasnya juga langsung coba kong kali kong sama Rango so much gitu lah temen ya. Tapi ya di sini juga dia walaupun masih ragu, tapi kan karena keinget sama adiknya terus ya temen ya, dia juga berusaha untuk membalas dendam gitu ya, dan juga ibaratnya mengikuti dulu perintah dari si Rango. Dan akhirnya dia juga menuju ke tempat ini gitu ya, untuk jadikan santapan yang lezat. Dan ya mungkin si Sachika juga mengiranya saat si Commander itu juga menghabisi si granut yang angin itu ya, granut cewek itu udah nggak ada anginnya, dan si Takeshi itu udah balik gitu ya. Tapi ternyata tidak ya terusnya, karena ternyata ya di sini kan katanya kan si Hito Persatu kan kemungkinan itu udah dibawa ke pabrik gitu ya. Jadi dia juga berusaha untuk cari ke beberapa tempat gitu ya. Yang pertama tempat saat si Hanto itu kayak discover gitu ya tentang si Kamen Rider Gav ini kan ya. Jadi kayak pertama kali si Hanto itu mengapprove Kamen Rider bukan monster ya teman. Jadi ya kan di episode 5 gitu ya, debutnya si Hiri Chips, nah itu ya. Dan juga pastinya di episode berapa ya, itu kan dia juga kayak betul-betul mencari tahu lagi kayak tentang si Shoma ini gitu ya. Dan itu memang kayak flashback untuk episode paling awal gitu ya. Memang ini kayak foreshadow untuk episode awal sih ya, karena episode 19 dan 20 ini tuh ibaratnya fokus ke Shoma lagi gitu ya. Jadi kayak balik lagi ke episode 1 nih vibes-nya ya. Jadi pastinya juga detail uniknya temen, motornya pada saat udah dipakai atau misalnya nggak dipakai lagi itu kayak menggelembung, atau kayak mungkin balik lagi ke wujud ya Kuchizonya mungkin ya. Jadi pastinya dalam wujud motor itu balik lagi ke wujud asalnya, dan dilancarkanlah aksinya teman, dan semuanya terkena virus ya gitu ya. Untung sempat dia ditolong sama Shoma, dan juga ya di sini Fram juga kembali mengamuk ya temannya, karena di sini juga dia seperti melihat ada Shoma sebagai pengganggu, dan ini dia juga belum mengetahui apa yang ia juga apa ya ibarat tuh dendamkan ke Shoma itu seperti apa gitu ya. Karena juga ini tuh kita juga temennya actionnya Shoma ini cukup baik loh temennya, dan cukup banyak, apalagi ada satu pose yang juga pose Gavnya itu kan kayak pose Gav, dan pose yang ia pakai itu ya ini kayak pose human formnya kan, tapi tetap keren gitu ya. Dan pastinya juga actionnya ini juga tetap apa ya, tetap berlaku lah teman, karena yang human form kayak gini nih walaupun Koichi Sakamoto pun ya tetap bisa gitu ya. Jadi ini betul kayak episode 1 lah teman ya. Setelah juga kayak Shoma tuh kayak dibanting-banting, dimana juga si Granite Lesnar ini kan dia tuh mau coba ambil beltnya gitu ya, walaupun nggak bisa karena itu adalah si Gabunya ya kan, beda sama si Nilf gitu ya. Ya dimana Gavnya itu ditambahin kayak super power kita bilang nih ya, karena itu kan kekuatan tambahan ya kan ya, itu adalah kekuatan puding yang mana juga itu kekuatan Kamen Rider ya, sama kayak si Sagarp ya teman ya teman, dia tuh full Vanguard ditambah dengan Sagarp apa ya, Sagarp belt namanya ya. Jadi pastinya juga ya langsung lah teman duel antara Gav dan Fram kembali lagi teman, dan pastinya ini juga dengan mode sauna ya teman. Jadi kan kalau yang awal kan mode panahnya gitu ya, episode 18, nah ini mode sauna atau mode gergajinya gitu ya. Jadi pastinya juga semakin suaranya itu loh kayak ring ring. Pokoknya ini juga episodenya lumayan oke lah temennya, bagus banget gitu ya untuk pengungkapan masa lalu dari si Fram ini, karena juga pastinya itu ya kita tunggu-tunggu juga kan ya, bagaimana masa lalu dari seorang yang ibaratnya juga dia tuh mencari makan, tapi ya dengan cara yang emang agak barbar ya. Jadi dia juga di sini mencari tahu ya kan siapa yang ibarat tuh memberikan makanan snack, yang ibaratnya Shoma sendiri kan tinggal di tempat itu, yang dianggap Shoma inilah yang menjadi penyebab kematian adiknya dari si Fram ini gitu ya, yaitu si Komeiru sebenarnya ya. Jadi kan kalau Komeiru itu kan dia tuh kayak yang udah
jerumus ke inilah kayaknya ya pergaulan salah gitu ya. Jadi dia juga ngapa tuh, oh kamu ya yang kasih cemilan kegelapan itu ke adik gua ya. Ini yang cukup menarik ya temen ya, dimana Shoma ini tuh ibaratnya sudah menderita banget ya temen ya. Jadi kalau kita rekap semua yang udah terjadi ini, yang pastinya ada si dituduh karena dia juga bekerja di tempat Thomas itu kan, padahal ya dia tuh cuman adiknya gitu ya, yang emang dia tuh nggak kerja, cuman dikurung gitu ya sama bapak sendiri, yang ibarat itu jadi eksperimen, walaupun eksperimennya pun juga ya berarti lah ya kan, dia pakai kekuatan jahat untuk melawan kejahatan ya, sama kayak yang di awal-awal kayak Ichigo ya kan, atau yang lainnya gitu ya. Tapi dalam case ini si Shoma ini itu juga dia kan dari keluarga stomach, dan mana juga mereka memproduksi makanan snack. Dari situ aja kan udah melihat kan bagaimana ya apa ya kerja keras mereka kayaknya untuk ciptakan Smart Family ini, yang mana juga Shoma ini juga setidaknya ya kenapa dia tuh dikurung atau dispesialkan sama ibunya, yang membuat si kembar itu juga iri kan, karena ibaratnya si kembar ini tuh diasingkan lah ya kan ya, ibaratnya kalau dia tuh mau ajak main sama ayahnya atau siapapun gitu ya, itu nggak bisa ya, karena ibaratnya si kembar ini tuh kayak main sendiri gitu ya, beda sama Shoma yang punya seorang ibu manusia real ya, ibu manusia yang ibaratnya juga dalam masa waktu itu ya dia akan dijadikan snack juga gitu ya. Jadi itu aja udah kayak aduh lumayan nyesek ya temennya, karena ibaratnya pun juga sebagai half human dan half granut, dia juga punya emosi kok ya, dia punya rasa emosi juga, nggak kayak si kembar gitu ya, yang ibarat tuh walaupun dia juga rasa kayak tidak ada perhatian gitu ya, dia juga nggak ada yang seperti Shoma, nggak ada hal yang seperti Shoma gitu ya, kayak yang dekat sama dia, yang perhatian sama dia tuh nggak ada ya. Kalau si kembar itu ya ngikutin apa yang mau dari si Nilf lah, Grota lah, atau gimana gitu ya. Jadi kayak mencari apa ya populasi atau kualitas manusia yang ibarat disediakan snack gitu ya. Jadi ini juga ya membuat adiknya ini ya kayak kecanduan gitu ya. Jadi ceritanya ini pun juga dimulai ya, dan ini detailnya pun juga cukup oke loh teman, karena pada saat dia juga seperti nge-slash si Gav ini, itu kayak ada apa ya, kayak basah-basah gitu, mungkin kayak puding mungkin ya, kayak atau permen yang kayak udah melebar, atau kayak apa ya, kayak udah pop up gitu ya. Jadi kan popin gitu ya. Jadi kayak udah pecah gitu ya. Jadi pastinya juga nggak pakai lama langsung diulti ya teman, ini gokil juga ya Fram ya teman, ini kalau udah mode marah itu juga wah, ini baru mode panel lah teman, ini belum mode soundnya itu kayak mana gitu ya. Jadi pastinya di beberapa tahun yang lalu gitu ya, si Fram ini kan ternyata nama aslinya itu adalah Lakia Amarga ya. Amarga itu kalau dalam Inggris itu adalah bitter ya. Jadi pastinya kalau nama adiknya kan Komeiru Amarga, ini Lakia Amarga ya. Jadi pastinya unik banget lah teman-teman ya. Jadi pastinya kakaknya ini adalah seorang kuli atau kayak pekerja gitulah teman, yang suka tambang batu kayak keramik silver lah teman ya. Ini kayaknya emang apa ya, kayak buat pernah nih teman, karena ibaratnya keramik silver kan dia tuh kan suka petualang gitu ya, suka nambang gitu ya, atau ibarat tuh kuli lah gitu ya. Jadi kayak suka cari bebatuan atau suka dapat itulah kan suatu hal yang berharga gitu ya. Dimana kalau keramik silver pun juga dia kan petualang, yang manapun juga dia kan ternyata kayak kakaknya dari si Hakata Minami Muryo, kayaknya itu kakak adik gitu ya, yang terpaut jauh sekali umurnya ya. Dimana ternyata ya si Takamichi kan nggak bisa menua gitu ya, karena itu sudah dibantu sama King Oraden. Nah bedanya kalau di sini yaitu kan dia hidup sendiri, maksudnya hidup berdua gitu ya sama si Komeiru ini, yang pastinya juga awalnya Komeiru itu dia baik hati ya kan, dia sopan, dan juga dia tuh pada saat ada orang yang membutuhkan bantuan ya kan, dia tuh tolong gitu ya. Pada saat dia tuh mau makan pun juga dia nggak pakai pamrih-pamrih kan, dia tuh mau ambil yang sedikit gitu ya. Jadi pastinya juga dia menghargai ya kan ya kerja keras kakaknya gitu ya teman. Jadi pokoknya mantap lah teman ya. Namun di suatu saat ya, si Komeiru ini tuh tiba-tiba jadi anak yang nakal ya. Dia kayak betul-betul pengen banget dapat dark snack itu, walaupun udah kayak habis banget duit dari kakaknya dipakai untuk beli dark snack itu ya kan ya. Jadi seperti inilah kayaknya untuk penyebabnya. Dana juga di suatu saat juga ya, pada saat dia juga kabur dari rumah, dan setahun kemudian tiba-tiba dia juga diserang ya sama seseorang, dan membuat si adik kesayangan dia mati ya. Aduh sedih sekali ya teman yang ngelihat si Komeiru dan juga si
Rakia ini. Dan akhirnya pada saat ini juga ya Shoma juga mengakui kan itu bukan dia yang membunuh si adik laki-lakinya, tapi ya di sini juga karena katanya kan udah 4 bulan ya kan udah di dunia manusia, jadi dari jarak waktu 1,5 tahun, 1 tahun ke belakang itu berarti ya kehidupan mereka sebelum si adiknya tuh mati gitu ya. Dan dia tuh juga cari petunjuk yang ibaratnya pun juga ya cuma tentang si Darksnake itu ya kan ya, cuma sampai 1/2 tahun, yang hubungannya pun juga dengan si Stormar Corporation itu, yang pastinya juga berusaha untuk masuk ke perusahaan itu dengan cara beli cemilan kegelapan, yang dia juga di episode 12 itu ya teman ya, dia juga dijadikan karyawan part-time-nya si Stormar Company. Ini salah satu scene yang lumayan wow, dan ini hebat banget ya temennya Shoma atau aktornya Hideki Tsuchino ini, kayak dia actingnya itu bagus, kayak aktor kayak bagus, jadi kayak udah kayak mau dihabisin gitu ya kan. Dia tuh oke lah karena itu udah apa kayak gak ada sangkupannya dengan si adiknya gitu ya, tapi dia tetap mau habisin si Shoma ini gitu ya sebagai ya pembunuh apa namanya pemburu granat gitu ya. Jadi pemburu granat yang ibaratnya itu kan dititlekan sama keluarga Stormar ini, atau mungkin si Rango atau Grota mungkin ya, itulah ya kan ya. Jadi dia juga di sini tuh inisiatif mau coba bantu gitu ya si Fram ini, karena lihat sampai seperti ini ya temennya. Aduh, lumayan ya temennya, bagus banget ya episode kali ini ya. Yang pastinya juga Shoma juga berusaha untuk membantu dan juga ya sama-sama cari fakta kan ya tentang bagaimana ibunya dan juga adik dari Fram ini pun juga terbunuh sama salah satu karyawannya atau mungkin perusahaan Stormmark. Atau ini ada sedikit teori lagi teman dari saya temennya, gimana kalau adiknya itu terbunuh sama salah satu granut juga, tapi granut itu terlepas dari gabu warna merah, atau bisa bilang ini terbunuh sama bitter guff. Iya nggak sih? Soalnya ini kan amarga kan kalau di Inggris kan bitter ya kan ya, jadi mungkin dibunuh tuh bitter guff ya kan, berarti bitter guff itu nanti ada komik sama Fram ya kan ya. Nanti yang pastinya yang balasnya tuh bukan ke Shoma lagi tapi ke bitter guffnya itu. Nanti bitter guffnya itu kan adalah entah si Jeep kah atau Shoma yang kembarannya kah, atau siapapun itu user dari bitter guff ini. Tadi seperti itu mungkin ya. Itu sedikit twist ya teman, kalau emang mau dibikin kayak gitu ya. Bitter Guff itu bukan seperti kayak Bill Hazardnya mungkin ya, tapi kayak Dark Rider gitu ya. Siapapun itu usernya semoga aja bisa terwujud ya teman ya. Karena kalau kayak gitu ya berarti Fram ini kan berarti ya udah satu arah dong ya kan ya, udah pasti kan masih ke hubungannya dengan perusahaan Stormmark itu. Berarti ini bukan ke Shoma lagi gitu ya, dimana kalau Shoma itu kan udah sama manusia gitu ya, udah kayak dari pembantu juga gitu ya. Tapi ya kita nggak bisa agak remeh Fram juga gitu ya, karena ingat Fram itu kan tujuannya tuh bukan ya untuk ke keselamatan orang lain gitu ya, tapi dia pastinya balas dendam terhadap Komeru ini gitu ya, yang berarti dia ini tuh adalah anti-hero sekarang berarti ya. Jadi dia juga pastinya untuk membantu mencari fakta ini ya, dia juga pastinya oke-oke aja gitu ya. Yang pastinya kapanpun dia juga akan menyerang Shoma pun bisa aja gitu ya, kapanpun dia juga akan membelot ya, itu pastinya akan terjadi ya temennya. Karena ingat juga temennya, tujuan Fram ini tuh ya bukan untuk kekuatan kegelapan atau ya aplikasi itu, dan juga bukan untuk Stormmark family-nya juga. Itu dia ya adalah urusan nanti kan ya, kalau emang ketemu sama pelaku aslinya. Yang pastinya itu adalah balas dendam terhadap kematian Komeru itu ya temennya. Jadi seperti itu. Oke, di next episode 20 teman, kita lihat pastinya Sachika udah mulai turun ya teman mencari Takeshi ya kan ya. Ya pastinya juga mungkin pada saat dia juga tanya ke orang-orang yang apa si Mitarai itu ya kan ya, Bu Mitarai itu kan ya masih belum balik gitu ya. Ya pastinya juga dia tuh turun ya kan mencari gimana ya Takeshi, pakai dia kayak ya apa namanya yang papan itu ya teman ya. Yang juga pastinya oke, dia setuju ya teman ya. Fram dan juga Gav akhirnya bekerja sama ya teman ya, untuk sementara pastinya ya. Karena tadi temannya saya juga bilang kalau misalkan ambisinya itu ya itu dipertaruhkan antara dia tuh mau diperalat ya kan ya sama mereka dengan kekuatan Samandir ini, atau jadikan alat itu sebagai balasan ya, atau menghentikan ambisi mereka supaya ya mereka tidak macam-macam sama Fram lagi gitu ya. Karena kalau udah marah gini ya pastinya Fram juga nggak pikir-pikir kan ya, mau lawan mau kawan itu dia juga tetap habisin gitu ya, sama kayak Shoma ini gitu ya. Ya pastinya juga dia tuh balik lagi gitu ya. Ini kayak episode 1 berarti nih ya, pernah juga itu dia kayak menghadapi macam-macam rintangan kan, hadapin agent. Ini pastinya dibantu sama Fram gitu ya, karena pastinya sama-sama mencari fakta.
sama-sama mencari siapa nih ya kan ya, yang pelakunya juga mencari si Takeshi pastinya ya. Dan kejutan juga teman, kita akhirnya diperlihatkan wujud monster dari Grota Stormark. Oh my god, luar biasa ya teman, ini wujud cumi-cuminya berarti ya, atau squid pastinya ya. Jadi udah kayak Queen Medusa nggak sih teman di Bima X, atau enggak kayak Medusa di Wizard gitu mungkin ya. Soalnya kayak wow, unik juga lah temen ya, warnanya kayak ungu-ungu gitu ya kan ya. Jadi udah terungkap 3 nih temen ya, Sita udah, Chip udah, sekarang ini kan ya si Crota tinggal Neo sama Rango doang ya, belum ada wujud monsternya gitu ya. Yang pastinya juga finishernya unik lah teman. Jadi ini kayaknya finisher di belt ya teman, bukan pakai whippear swordnya itu ya kan ya, tapi ini dari beltnya. Jadi ini mungkin pakai rider kick atau sendangan apa gitu ya. Jadi wow, sampai kayak ini teman, gila. Ini bisa kayak Tamil mungkin, kayak gila, ini keren banget asli ya. Jadi pastinya juga Crota mulai lagi teman aksi barbarnya seperti episode 8 kan ya. Ini kayak ingat Valen versus Crota, oh my god. Dan akhirnya teman kekuatan baru dipakai lagi teman, yaitu Pure Jelly ya teman ya, seperti teman. Dan ini kayak tempel gitu ya teman ya. Dan akhirnya kita lah teman episode 20 akan team up ya teman untuk Gav dan juga Fram ini, yang pastinya kedepannya akan ada konflik lagi ya teman ya. Akan semakin seru nih ya kan si Gav ini, karena pastinya tidak akan berakhir. Oke teman, itu dia untuk bahas kita untuk episode 19 dari Kamen Rider Gav teman, yang pastinya debut Pure Jelly akan semakin menarik ya teman. Jadi wah, semakin mantap nih ya, kita tunggu untuk aksi Crota yang sangat mantap.